Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke teman-teman ya, selamat sore. Nah gimana teman-teman hari ini tradingnya? Lancar nggak? Nah IPO-nya kita trading lumayan ya teman-teman ya, lumayan naik. Kita trading saham-saham yang IPO tadi bisa profit lah lumayan kayak gitu. Nah kita akan bahas nih dua saham IPO yang kemungkinan besok bisa di trading juga teman-teman ya tentunya. Dan kita akan bahas kali ini itu rekomendasi ya beberapa saham yang bisa di trading untuk besok. Jadi bagi teman-teman yang ada waktu luang gitu ya, yang pengen trading, nah semoga aja watchlist ini bisa membantu kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian orang sibuk kerja gitu ya ngantor gitu ya jangan trading. Kalau trading itu khusus buat teman-teman yang bener-bener free aja waktunya gitu ya. Jangan sampai nanti ada kasus gini guys kemarin tuh. Dulu sih udah dulu gitu ya. Dia tuh trading open posisi gitu ya, terus dipanggil bos katanya ke ruang meeting. Dibawa turun kayak gitu. Jadi udah gimana? Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya teman-teman tuh kerja sibuk, milihlah menu swing aja kayak gitu teman-teman. Dan jangan lupa untuk join STS Rekom. Kita ada Rekom Swing tentunya. Nah, hari ini kita dapat Rekom Swing menu cuan di swing ya, itu di saham Mayor, guys. Mayora kita swing tadi profit teman-teman di sini tuh lihat Mayora ya. Terus saham-saham tradingnya tadi dapat NZIA, Cemtul, Footer PG gitu ya. Nah, Tul nanti kita akan bahas lagi teman-teman dan PG tentunya. Dan di sini ikan cuan, teman-teman. Lumayan ya, teman-teman hari ini ya dapat profit di beberapa saham gorengan. Nanti kita akan bahas lagi teman-teman beberapa saham yang ada di situ. Oke guys ya, jangan lupa untuk join SS Rekom, kontak ada di situ tentunya. Oke, kita akan bahas market hari ini. Market hari ini asingnya udah mulai landai mungkin jualannya, tapi masih jualan guys, yaitu 100 miliar teman-teman di sini. Dan kalau kita lihat transaksinya 11 miliar, jadi nggak terlalu ramai. Ramean kemarin tembus 17 kalau nggak salah ya, 17 T. Hari ini cuma 11 T. Kemarin 17. Jadi ramai kemarin teman-teman marketnya daripada hari ini. Ya oke, nggak ada ya hal yang aneh di market, biasa aja ya, masih sepi aja kayak gitu. Kemungkinan IHSG itu bakal rame nanti setelah Piala Dunia teman-teman ya, setelah orang-orang pada selesai judinya. Serius ini orang banyak banget main judi bola guys. Kalian jangan sampai ikut-ikutan ya, judi bola itu nggak boleh guys ya. Dan kebanyakan tuh rungkat. Mendingan analisa saham guys. Sekarang saham-saham lagi pada diskon, mendingan beli saham daripada judi bola kalau yang sekarang ya kayak gitu. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yang Rans dulu guys. Kita bahas Rans, hari ini tembus ya. Nah ini kan kita kemarin targetnya cuman ke 240 ya. Ternyata tembus sampai arah. Ya gimana sih ya, kita cukup lah 240-an cukup kayak gitu. Karena kemarin kita nargetin cuman ke 240. Nah apakah Rans bisa naik lagi? Nah coba kita lihat teman-teman di broker Samerinya ya. Tapi Rans ini transaksinya tuh gede-gede guys. Ini kayaknya memang Rans ini dia nggak mau masuk nggak mau masuk HSC guys, Rans guys. Makanya dia nggak diterbangin kayak WBSA dan RLCO. Kalau WBSA, RLCO itu masuk HSC guys. Makanya kalau dia diterbangin sampai tinggi gitu. Nah kalau tipenya Rans ini sepertinya dia mau transaksi gede gitu ya. Terus dia itu nggak mau masuk HSC. Jadi naiknya itu berdasarkan volume gitu. Nggak naik angin kayak RLCO gitu. RLCO kan naik angin, sama WBSA kan naik angin doang. Kalau ini naik by volume guys ya. Mungkin kalau seperti ini berarti tujuannya memang mau masuk MSCI guys nantinya guys. Dia mau masuk MSCI mungkin. Oke, di sini yang menarik adalah UBS-nya masuk teman-teman. Dan ini bidnya berapa nih? Bid tiara berapa sih? 900.000 ya. Nah, di sini kita lihat UBS-nya masuk nih di AVG-nya 248 ya. Mungkin di target kita ya di sini. Berarti saham teman-teman tuh dibeli AK. Nah, CC XLXC jualan. Kalau kita lihat di sini nih brokernya bagus guys, broker Samerinya, dan LG juga nih dikit ya. Ini bukan UI mungkin. Jadi saya kira besok masih bisa naik lah teman-teman untuk si Rans. Wow ya. Ini mau naik nih sepertinya teman-teman. Berarti besok targetnya kemana nih teman-teman? Ya ini bakal tembus ini nih teman-teman. Mungkin kalau udah sampai ke 272 mungkin targetnya ke 300 lah untuk Rans nih teman-teman dalam waktu singkat. Nah terus kalau misalnya turun AVG-nya di mana nih? Mungkin teman-teman bisa mau trading. Kalau mau trading bisa di HK kalau menurutku guys. Cuman teman-teman harus sediain money management ya. Nanti kalau turun AVG down kayak gitu. Nah AVG-nya kira-kira di harga berapa? Nah coba kita lihat teman-teman di sini. Nah, AK tuh ngambil di 274, nah Excel di 271. Nah, ini AZ guys ya di 227. Nah, mungkin teman-teman bisa AVG-nya sekarang di 230 guys. Nah, di sini teman-teman. Kayak gitu. Nanti HK kalau misalnya naik
target ke 300. Nah, kalau turun teman bisa AVG down di sekitaran 230. Kayak gitu teman-teman ya untuk si Rans. Jadi untuk meminimalisir cut loss teman-teman harus bagi duitnya. Kalau saya sih biasanya kalau trading seperti ini pakai 30%, 70%. Jadi saya HK dulu 30%, nanti saya sisain uang 70%-nya buat AVG down. Kayak gitu teman-teman ya biar aman. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya. Ini saham dari JEC, guys. Nah, ini JEC teman-teman, di sini kita lihat enak buat di trading teman-teman. Dia jarum atas, jarum bawah, jarum bawah, jarum atas. Sepertinya ini udah di ya nggak tahu sih JEC. Kita main pendek aja teman-teman di sini untuk JEC. Ini LG ya, cuman dia memang nggak ada lock kayak gitu. Jadi agak riskan sebenarnya. Tapi kita lihat di sini si LG-nya mulai masuk lagi, teman-teman. Terus AK-nya juga masuk. Nah, ini yang menarik ada UBS yang masuk, teman-teman. Sama LG-nya juga masuk. Nah, dia masuknya di sekitaran 1400 ya, di harga close lah sekitaran itu, guys. Nah, ini LG di 1400, terus si AK di 1410 kayak gitu. Di harga yang sekarang. Jadi ini menarik, teman-teman. Nah, kira-kira targetnya kemana nih? Ya kan untuk si JC besok. Nah, kita lihat yang tertingginya, guys. Ya, tertingginya di 1500 ya, yang tertinggi paling. Kayak gitu, guys ya. Nah, kita cek dari kemarin, teman-teman, dari tanggal sini. Nah, ini LG masuk di 1367. CC-nya dijual di sekitaran sebentar. 14, 16, 15 ya, kita rata-rata 15 lah, 154, 154, 14450. Di sini lah guys mungkin ya. Kita lihat. Nah, 15 teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat sekilas dari broker Sameri, kalau si JEC ini di atas 105 ya mungkin bakal turun lagi kayak gitu teman-teman. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia kenceng arah ya mungkin jebol kayak Rans tadi. Tapi ya teman-teman wajib hati-hati waktu di sini. Nah, kalau mau trading JEC mungkin teman bisa HK untuk targetnya mungkin di sekitaran 1500-an. Kayak gitu teman-teman untuk si JEC. Nah, kalau mungkin mau AVG down ya di sekitaran ini, guys. Sekitaran 1300 kayak gitu. Oke, nice. Kita lanjut saham yang berikutnya. Ini saham dari RMK, guys. RMKO ya, ini batu bara teman-teman di sini. Nah, ini sempat loncat di sini teman-teman, terus dia turun konsolidasi. Nah, biasanya kalau seperti ini dia namanya tuh bikin namanya racing wedge ya kalau nggak salah ya. Atau apa namanya. Biasanya kalau seperti ini dia turun sideways dia akan naik lagi. Karena dia bentuk namanya itu higher low, guys. Nah, ini higher low, ini lower dan harusnya dia akan bentuk higher lagi. Nah, kalau ya ini target saya nih, target awang-awang lah, berharap kayak gitu. Itu sampai ke 460, guys. Nah, di sini teman-teman. Targetnya. Ya, ini support di sini teman-teman ya sekitaran 440 sampai 460 lah targetnya. Nah, semoga aja nembus ya, guys. Tapi harusnya sih bisa ya, semoga. Ya, ini kan targetnya tinggi sekali ya. Jadi kalau kita kan ini kan targetnya 25% ya. Nah, kalau nargetin ya kita target 25%, kalau nargetin 3-4-5% harusnya sih bisa lah ya kayak gitu teman-teman maksud. Jadi kita tuh kalau trading itu guys ya, senangnya itu di saham yang jangka menengahnya tuh naik. Kalau saham yang jangka menengahnya naik, kita tuh trading tuh enak kayak gitu. Tiap hari. Nah, kita ada NI masuk teman-teman, Excel-nya jualan. Memang ini nggak terlalu rame ya, cuma 2 miliar. Rugi perusahaannya memang, cuman dia ada corporate action namanya direct issue. Direct issue-nya itu selesai di tanggal 20, guys. Nah, jadi direct issue-nya selesai di hari Senin, teman-teman, dan dia harga pelaksanaan di 3,5. Nah, seharusnya ya setelah hari Senin ya, itu harga RMKO tuh di atas 3,5. Kenapa alasannya, teman-teman? Karena orang-orang yang nebus RMKO, teman-teman, itu kan yang nebus kan gak hanya retail kan. Ada whale-nya di sini yang nebus. Nah, mana mau dia nebus di 3,5 kok harga sahamnya di bawah 3,5. Harusnya sih akan di atas itu. Harus akan di atas 3,5. Nah, harusnya lebih tinggi dari 3,5 jauh lah maksudnya kayak gitu. Ya mungkin di atas 400, 440, 480 semoga aja nanti guys di setelah tanggal 20. Nah, kalau kita trading singkat ya mungkin targetnya 360 sampai 370 dulu lah untuk pendek-pendek kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut saham yang berikutnya di saham dari Tool, guys. Enak ya, ini pembahasannya agak panjang. Nah, Tool ini juga enak teman-teman, udah mulai semi uptrend teman-teman. Nah, ini bentuk jarum-jarum gini enak buat di trading guys. Nah, enak juga Tool.
Oke, 3,8. Jadi kalau trading ya mungkin 5 juta, 6 juta, 3 juta tuh bisa, guys. Kayak gitu, jangan banyak-banyak. Nih CCKK jualan nih rugi juga teman-teman, jamu gorengan dan hati-hati. Harusnya sih Tul bisa ngejar tingginya di sini, guys. Ini udah 2 kali nembusin. Lihat sini teman-teman, nyentuh ya. Di harga 77. Nah, ini mungkin target menengah ya ke situ, teman-teman, untuk si Tul ke 77. Ini udah 2 kali nyentuh, ini sekitar 10% targetnya, guys, sampai 77. Tapi kita nggak mesti langsung besok ya, teman-teman ya. Mungkin targetnya besok ya 5% gitu ya, atau 4% udah cukup kayak gitu. Harusnya sih bisa untuk besok Tul, guys. Semoga aja rame untuk Tul besok. Oke, lanjut saham yang berikutnya, saham dari PG, guys. Nah, ini Panca Global Capital. Ini perusahaan sekuritas. Kodenya PG, guys. Kalian pakai nggak? Kalau saya sih pakai PG, guys. Walaupun agak kurang sekuritasnya. Ya, saya kalau ngomong bagus ya bagus, kalau ngomong kurang ya kurang. PG ini agak kurang bagus sih, guys ya. Suka lemot. Tapi dia fee-nya murah, teman-teman. Yang terakhir tuh fee-nya PG itu 0,3% buy sell. Murah kan? Tapi saya nggak suka itu, ya gitu, sekuritasnya tuh jelek. Walaupun murah, tapi kalau sering lag kan jadi malah rugi kan kayak gitu. Oke, di sini XLMG teman-teman yang masuk di PG, emang ini agak kurang rame. Cuman kenapa saya rekom PG itu ada reg issue, guys. Nah, PG itu reg issue dia selesainya tanggal 17 dan dia harga tembusnya di harga 100. Oke, 17 berarti hari Jumat, teman-teman. Dan seharusnya teman-teman, ini nanti sebelum masa penembusan selesai ini akan di atas 100 jauh, agak lumayan teman-teman. Nah, ini sempat nyentuh ke harga 127 bahkan di sini ya. Nah, ini harusnya ini akan naik teman-teman. Kenapa? Karena kalau dia di bawah harga 100, orang-orang jadi malas nebus kan. Dan ini harusnya naik. Kalau nggak besok ya lusa ini harusnya PG itu naik teman-teman. Ya mungkin targetnya nggak ke 127 kejauhan ya. Mungkin targetnya ke 110, 112 tuh udah oke banget lah untuk si PG. Kan lumayan teman-teman dapat 10%. Oke, thanks teman-teman udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk gabung STS Rekom tentu.